Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Senang banget nih hari ini bisa ketemu sama adik-adik lagi semua. Walaupun kita masih beribadah di rumah aja, tetapi Kak Arif percaya kita semua hari ini semangat untuk datang beribadah. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau ingat lagi yuk ayat hafalan kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Pasti masih ingat dong. Di mana? Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33. Yuk sama-sama ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hebat Kingdom Kids semuanya. Nah, sebelum kita beribadah hari ini, ingat ya, sekali lagi nih kali mau ingetin ada 3 peraturan yang harus kita lakukan sebelum beribadah. Yang pertama, tetaplah duduk di tempat kalian masing-masing. Peraturan yang kedua adalah ketika memuji Tuhan kita harus semangat. Dan yang ketiga adalah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Gimana? Adik-adik semua sudah siap kan untuk memuji Tuhan hari ini? Sudah siap? Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sebentar, kami akan melakukan ibadah Kingdom Kids. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar lewat setiap pujian penyembahan ini, kami boleh menyenangkan Tuhan. Dan lewat ibadah Kingdom Kids hari ini, kami boleh diberkati agar menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Yuk semuanya semangat memuji Tuhan ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan kakak-kakak sekolah minggu dari GBI Diaspora Malang. Yeay. Shalom Kingdom Kids, apa kabar kalian semuanya? Sudah siap beribadah ya? Ayo kita mulai ibadah kita sama-sama dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan menolong kami sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, luar biasa ya. Supaya lebih bersemangat, ayo kita mau yel-yel dulu adik-adik. Siap? Semuanya berdiri di tempat masing-masing. Ingat yel-yelnya? Ya, kita mulai sama-sama. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Yeay! Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Hebat! Siap? Dengan semangat adik-adik nyanyikan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh
berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay! Bersemangat karena kita punya Tuhan yang besar. Dia ada di tempat ini. Haleluya! Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Katakan besar Tuhan kita, besar, besar. Lompat tinggi, besar. Yeay! Tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar dan hebat. Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Amin. Dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Amin. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia paling aku cinta. Dari awal ya, kita puji Tuhan kita. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. Hebat,
biasa buat Allah kita. Mari kita bersiap untuk firman Tuhan adik-adik. Kita mau berikan hidup kita. Kita serahkan untuk Tuhan Yesus yang kita cinta. Adik-adik boleh ambil sikap duduk dengan rapi. Adik-adik boleh teduhkan hati, tutup mata. Boleh lipat tangan. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Amin. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, ini kami. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, sebab Engkau baik. Tuhan Yesus 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 baik kepadaku. Adik-adik angkat tangan, nyanyikan haleluya, 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 haleluya selamanya. Mari sepenuh hati katakan, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan, ini hidup kami. Seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan Yesus. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan. Lebih sungguh katakan, kami serahkan Tuhan hidup kami. Kan ya Tuhan, ini kami Tuhan. Seluruh hidupku pakai kami. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kau. Mari adik-adik kita angkat tangan puji Tuhan kita yang baik. Tuhan Yesus 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 baik kepadaku. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya,
mau memuji Engkau selama hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan firman-Mu, ajar kami supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Kingdom Kids, dimanapun kamu berada hari ini, Kak Ina percaya kamu semua sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan minta Tuhan untuk tolong kita supaya Roh Kudus-Nya memberikan pengertian dan pemahaman. Kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh bertemu dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Dimanapun kami beribadah, Tuhan memberkati kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong kami untuk kami memiliki hati seperti seorang murid yang mau diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, Kak Ina percaya bahwa selama 1 minggu ini kalian semua bersyukur, bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita jumpa lagi di dalam ibadah online. Kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing ya. Kita harus bersabar sampai pemerintah memberitahukan pengumumannya bahwa kita boleh beribadah di gereja kembali. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu judul, satu tema, kuasa Allah dalam keluarga dan komunitas atau pergaulan kita. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud oleh judul itu tadi? Nah, sekarang kita dengarkan sama-sama ya. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Nanti adik-adik baca ya di rumah. Ini kan masih banyak waktu yang panjang. Adik-adik baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Di sana menceritakan ada seorang ibu yang sudah lama menikah tapi dia belum punya anak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan memberikan dia seorang anak yang akhirnya diberi nama Samuel. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, adik-adik bisa baca secara lengkap bagaimana Tuhan menolong Ibu Hana sehingga dia mendapatkan seorang anak, melahirkan seorang anak yang diberi nama Samuel. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, saat ini Kak Ina mau menyampaikan beberapa hal yang penting sehubungan dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita, yang bisa bergerak, yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib di tengah keluarga dan lingkungan kita dimanapun adik-adik berada. Nah, menurut firman Tuhan yang adik-adik nanti baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, di sana dikatakan bahwa sejak dalam kandungan Samuel itu sudah diserahkan kepada Tuhan oleh mamanya yang bernama Hana dan ayahnya yang bernama Elkana. Untuk apa adik-adik? Samuel diharapkan, diserahkan kepada Tuhan supaya dia bisa menjadi pelayan Tuhan. Dia bisa menjadi hamba Tuhan. Dia bisa melayani Tuhan dimanapun dia berada. Oleh sebab itu, sejak kira-kira umur 4-5 tahun, Samuel diantarkan oleh mamanya ke rumah ibadah. Yang saat itu ada Imam Eli di sana yang memimpin rumah ibadah itu. Siapa namanya adik-adik? Betul, Imam Eli. Nah, Samuel diserahkan, masih kecil adik-adik, tapi Samuel sudah diberikan baju efod, baju imam. Lalu kemudian Samuel bekerja dengan begitu rajin di dalam rumah Tuhan itu. Tentu saja di bawah pengawasan Imam Eli, betul sekali. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Imam Eli punya 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas.
Pasti adik-adik sudah tahu cerita ini. Betul sekali. Anak-anak Imam Eli, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan yang keji di mata Tuhan. Mereka mencuri persembahan yang diperuntukkan buat Tuhan. Mereka ambil daging-daging lemak-lemak yang terbaik, lalu kemudian mereka makan sendiri. Dan itu merupakan kekejian buat Tuhan. Itu merupakan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Lalu kemudian ketika Samuel pada satu malam, dikatakan di dalam cerita firman Tuhan, satu malam dia sedang tidur, lalu kemudian dia mendengar namanya dipanggil. Sampai berapa kali adik-adik? Betul sekali, sampai 3 kali. Lalu kemudian pada panggilan yang terakhir, Samuel berkata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Eli. Dia katakan, "Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah." Adik-adik yang Tuhan kasih, hebat ya Samuel. Dia masih kecil, dia sudah tidak tinggal bersama papa mamanya. Dia tinggal dengan orang lain. Lalu kemudian diajar bagaimana dia melayani Tuhan. Nah, ketika dia belajar melayani Tuhan, dia belajar dengar-dengaran. Adik-adik yang Tuhan kasih, sampai pada satu ketika Samuel diberikan jabatan oleh Tuhan sebagai nabinya Tuhan. Itu bukan jabatan yang mudah adik-adik, itu bukan jabatan yang sembarangan, tetapi itu adalah anugerah, itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat Samuel. Tentu saja adik-adik hal itu tidak bisa terjadi mendadak. Ketika Samuel sampai di rumah Tuhan lalu kemudian dia menjadi nabi. Tidak, itu prosesnya cukup panjang. Lalu sekarang kita mau belajar bagaimana ya caranya supaya Samuel itu bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Kingdom Kids dimanapun kamu berada, sekarang kita akan sama-sama melihat apa yang Samuel lakukan, apa yang kita bisa pelajari dari Samuel. Yang pertama adik-adik, kita melihat bahwa sejak kecil ketika Samuel diserahkan kepada Imam Eli oleh mamanya, Samuel tidak pernah protes. Samuel nggak nangis, "Mama, aku ikut pulang. Mama, aku nggak betah. Mama, aku mau pulang aja." Tidak adik-adik. Kenapa? Karena Samuel sudah mengerti bagaimana caranya. Dia selalu dibicarakan, selalu disampaikan oleh mamanya, selalu diomongin, selalu diceritakan. "Samuel, sejak kamu dalam kandungan, mama sudah serahkan kamu kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan." Wih, luar biasa nggak adik-adik? Sejak kecil Samuel mendengarkan hal itu, sehingga ketika mamanya antar Samuel tinggal di tempat Imam Eli, Samuel tidak protes. Samuel nggak marah-marah. Samuel nggak bilang, "Aduh nggak enak mah di sini. Aku nggak ada yang temenin mah." Nggak. Kenapa? Karena yang pertama, Samuel menyadari bahwa hidupnya dipersembahkan. Hidupnya adalah milik Tuhan. Nah, adik-adik yang kedua, kita lihat, kita belajar dari Samuel bahwa Samuel sejak kecil dia belajar dengar-dengaran kepada orang tuanya dan juga kepada Imam Eli. Waduh, luar biasa. Sekarang Kak Ina mau tanya, siapa di sini yang gak suka dengar-dengaran? Kalau mama bilang, "Ayo Anton, kamu harus mandi ya." Anton malah teriak, "Nggak mau, aku nggak mau mandi. Nanti aja kalau udah malam." Nah, adik-adik, bagaimana Samuel bisa dipakai Tuhan? Ternyata rahasianya yang kedua adalah dia belajar dengar-dengaran sejak dia masih kecil. Buktinya apa Kak Ina? Buktinya ketika dia diantarkan ke Imam Eli, dia tidak protes dan dia taat. Dia nggak marah. Lalu kemudian buktinya apa lagi Kak Ina? Yang kedua buktinya adalah ketika Imam Eli memberitahu kepada Samuel, "Oh, itu Tuhan yang panggil kamu. Kalau nanti kamu dengar namamu dipanggil, kamu harus bicara, jawab begini-begini, ya Tuhan, aku mendengar, berbicaralah."
Dan firman Tuhan kalau nanti adik-adik baca dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, firman Tuhan bilang loh, firman Tuhan catat bahwa Samuel menyampaikan perkataannya persis tepat seperti yang disampaikan oleh Imam Eli. Berarti Samuel terlatih untuk dengar-dengaran kepada orang lain, terutama kepada papa, mama, dan Imam Eli. Lalu kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan tepat. Wih, keren adik-adik. Waktu itu Samuel udah besar kak? Belum. Samuel masih kecil. Sejak kecil Samuel melakukan ini dengan taat. Adik-adik, yang ketiga tadi apa? Samuel belajar mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan tepat. Maksudnya apa? Pada saat Samuel dipanggil Tuhan pada malam hari itu, lalu kemudian Samuel menjawab, "Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah." Lalu kemudian Tuhan berbicara dengan Samuel. Tuhan berkata bahwa anak Imam Eli, mereka membuat kekejian, aku akan menghukum mereka dan lain sebagainya. Dan ketika Imam Eli panggil Samuel pada pagi hari, Imam Eli bertanya, "Samuel, pasti ada yang Tuhan sampaikan kepada kamu. Ceritakan kepada saya. Apa yang Tuhan mau kamu sampaikan kepada saya?" Nah, adik-adik, pada saat itu firman Tuhan mencatat Samuel menyampaikan semua pesan Tuhan untuk Imam Eli dengan tepat. Wah, luar biasa. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Pasti semua Kingdom Kids mau dipakai Tuhan. Tapi apakah Kingdom Kids mau belajar seperti Samuel? Nah, ternyata Kingdom Kids, Tuhan tidak hanya memakai orang-orang dewasa saja. Tuhan tidak hanya memakai Imam Eli. Tuhan tidak hanya memakai Rasul Paulus. Tuhan tidak hanya memakai Musa dan lain sebagainya yang sudah besar-besar. Tetapi lewat cerita Samuel ini, sekarang kita mengerti dan paham bahwa Tuhan juga memakai anak kecil, termasuk Kingdom Kids dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu Kak Ina mau ajak melalui firman Tuhan pada hari ini, ayo mari adik-adik, persiapkan dirimu, katakan dan sadarilah bahwa diri kamu, hidup kamu, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Maksudnya apa kak? Kamu gak mementingkan diri sendiri. Kamu lebih pilih ke gereja daripada main. Kamu lebih pilih menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab daripada main gadget dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19, Kak Ina akan bacakan Lukas 10 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Adik-adik Kingdom Kids dimanapun kamu berada, firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19 berkata bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita semua. Tidak terkecuali, bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak, termasuk adik-adik, termasuk Kak Ina, termasuk papa mama dan siapa saja yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Untuk apa kuasa yang Tuhan berikan? Tentu saja bukan untuk sombong-sombongan. Lalu adik-adik keliling di depan sekolah, keliling di depan orang-orang di sekeliling rumah kamu dan berkata, aku punya kuasa yang Tuhan kasih. Tidak adik-adik. Firman Tuhan katakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menginjak ular, mematahkan kalajengking, dan mematahkan kuasa si jahat. Kita bisa berhasil, kita bisa mengalahkan iblis karena kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Adik-adik, ayo kita sadari, adik-adik mari kita katakan kepada Tuhan, aku ingin kuasa itu bekerja di dalam hidupku Tuhan. Buat adik-adik yang masih kecil, aku gak ngerti kak kuasa itu apa. Adik-adik bisa menjadi contoh.
Adik-adik tadinya mau marah-marah, tapi percaya karena kuasa Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kamu, kamu bisa menjadi anak yang baik. Adik-adik mungkin tadinya suka berkelahi dimanapun kamu berada, tapi karena kuasa yang Tuhan berikan di dalam kamu, kamu bisa menjadi anak-anak yang mengasihi teman-teman. Mungkin tadinya adik-adik suka melawan orang tua yang tidak taat kepada orang tua, tapi kuasa yang Tuhan kasih memampukan kamu untuk menjadi anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tua. Adik-adik yang Tuhan kasihi, melayani Tuhan tidak harus selalu berbicara di depan orang banyak lalu bercerita tentang Alkitab. Tidak, melayani Tuhan itu sama juga kita mengasihi teman-teman, kita mengasihi orang tua, kita hormat, kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, terutama di dalam keluarga, dalam lingkungan, di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, semua itu bisa kita lakukan karena kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, adik-adik, ada seorang anak yang bernama Nina. Nina satu hari kelihatan duduk sedih, termenung di sekolahnya. Ini terjadi sebelum masa pandemi, jadi masih sekolah. Pada saat itu, ibu guru Mirna melihat, kenapa kok ya Nina sedih? Kenapa ya kok Nina tidak ceria seperti biasanya? Lalu Ibu Mirna memanggil Nina datang ke kantor, dan kemudian Ibu Mirna bertanya, Nina, kenapa sih kok kamu beberapa hari ini kelihatan murung? Lalu tiba-tiba Nina menangis, adik-adik. Dia cuma tutup matanya, lalu kemudian dia berkata, Ibu Mirna, nenek aku sakit. Dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa tertidur di tempat tidurnya. Dan dokter bilang lebih baik dirawat di rumah. Lalu kemudian setiap hari aku melihat nenek selalu berkata-kata dan aku nggak ngerti nenek bicara apa. Dan selalu dibantu oleh mama untuk melakukan apapun yang kecil yang sebenarnya dulu nenek bisa lakukan. Aku kasihan Bu lihat nenek. Aku tapi nggak bisa bikin apa-apa. Aku masih kecil, nggak bisa mandiin nenek, nggak bisa kasih makan nenek dan lain sebagainya. Lalu Ibu Mirna memeluk Nina dan berkata, Nina, walaupun kamu masih kecil, tapi kamu harus ingat bahwa Tuhan memberikan kamu kuasa. Kamu bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa karena kuasa yang Tuhan berikan. Lalu Nina berpikir, maksudnya apa ya Bu? Kamu lupa? Ibu pernah mengajarkan bagaimana kita bisa berdoa dengan kuasa Tuhan. Lalu kemudian Nina tersentak dan iya betul Ibu, kenapa aku tidak melakukannya? Lalu kemudian setelah pulang dari sekolah, Nina pulang ke rumah, lalu kemudian dia cepat-cepat datang ke tempat tidur neneknya, dan dia mulai berlutut di samping tempat tidur neneknya, dan mulai berdoa. Dia pegang tangan neneknya kuat-kuat, dan dia berdoa, Tuhan Yesus, Nina berdoa untuk nenek, biar kiranya Tuhan memberikan nenek kekuatan, memberikan nenek yang terbaik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Nina berdoa. Adik-adik, beberapa hari kemudian, nenek mulai merasa segar tubuhnya, dan itu menjadi jawaban doa Nina. Nina percaya dengan yakin bahwa kuasa yang ada di dalam dirinya, kuasa Tuhan itu bekerja di dalam doanya. Hari ini, adik-adik juga bisa melakukan hal itu. Adik-adik bisa berdoa untuk orang-orang yang sakit. Sekarang ini di seluruh dunia, banyak sekali orang-orang yang sakit karena virus corona. Di seluruh dunia, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa bekerja mencari uang karena di mana-mana banyak perusahaan yang tutup.
Adik-adik mungkin berpikir, aku masih kecil Kak, aku gak bisa bikin apa-apa. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Samuel kecil bisa melakukan perkara yang hebat, menyampaikan pesan Tuhan kepada Imam Eli. Nina bisa berdoa untuk neneknya dan neneknya disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini adik-adik juga bisa berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang sakit di sekeliling kamu. Berdoa untuk orang-orang yang membantu pasien-pasien, orang-orang yang sakit di rumah sakit. Untuk dokter, untuk suster, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa berdoa untuk siapapun. Dengan iman dan percaya, Tuhan akan mendengar dan menjawab. Adik-adik yang Tuhan kasihi, biar kiranya firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan yang besar itu harus ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik Kingdom Kids dimanapun kamu berada, untuk mempertegas, untuk memperjelas firman Tuhan yang tadi Kaina sampaikan, sekarang ini Kaina pegang ada 2 buah balon dan 1 batang lilin yang sudah dinyalakan. Kaina mau ceritakan bagaimana balon ini memberikan perumpamaan kepada kita supaya lebih jelas adik-adik. Kaina punya balon berwarna kuning dan orange. Kedua buah balon ini diperumpamakan seperti kita atau Kingdom Kids. Cuma ada bedanya. Balon yang kuning ini Kaina tiup seperti biasa adik-adik. Ini isinya hanya udara. Tetapi beda dengan balon yang orange ini. Kalau Kaina kocok, adik-adik bisa dengar suaranya ya. Di dalamnya ini ada air. Nah, adik-adik kedua buah balon ini mengumpamakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau mungkin adik-adik sendiri. Apakah adik-adik seorang anak Tuhan yang di dalamnya tidak ada isinya, tidak ada kuasa Tuhan? Atau seperti balon orange yang di dalamnya ada kuasa Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kedua balon ini akan bereaksi ketika dia ketemu dengan persoalan, dalam hal ini lilin, atau dia ketemu dengan tantangan, dengan iblis yang mencoba menggoda dia. Tapi jujur adik-adik, Kaina takut dengan suara balon. Jadi Kaina harus agak mundur-mundur sedikit ya. Pertama, kita akan coba dengan balon yang tidak ada isinya adik-adik, dengan balon kuning. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Udah siap adik-adik? Tutup telinganya ya. Kaina juga sekarang tutup telinganya. Dan apa yang ternyata balonnya pecah adik-adik. Mati lilinnya. Nah, sekarang kita akan coba apa yang akan terjadi dengan balon orange yang sekali lagi di dalamnya sudah Kaina isi air. Yang perumpamaan di dalamnya ada kuasa Tuhan. Adik-adik mari kita lihat. Kaina akan nyalakan dulu ya lilinnya ya. Nah, sekarang tutup kupingnya lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi ya adik-adik ya dengan balon ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, luar biasa adik-adik. Ternyata balon orange yang di dalamnya ada air itu tidak pecah. Kenapa? Karena ada air yang menahan di dalamnya. Nah, adik-adik Kingdom Kids dimanapun kamu berada, seperti inilah hidup kita. Kira-kira adik-adik, kalau kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, maka kita bisa bertahan melawan godaan, melawan hasutan iblis yang mengajak kita berbuat dosa atau melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah, mari Kingdom Kids kita belajar dari perumpamaan ini, bagaimana kita mengundang Roh Kudus, kuasa Tuhan untuk masuk di dalam hidup kita. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Kita ulang ya adik-adik ya. 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sekali lagi kita ulang sama-sama. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah adik-adik Kingdom Kids dimanapun kamu berada, mari kita hafalkan firman Tuhan ini. Dan Kaina percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita bahwa
kalau kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh kuasa Tuhan, tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kingdom Kids. Gimana firman Tuhannya? Pasti seru banget kan hari ini? Keren deh adik-adik. Jangan lupa juga ya hafalkan ayat hafalannya untuk minggu ini. Oke, dan sekarang saatnya untuk Kingdom Kids Challenge. Nah, challenge minggu lalu kita membantu bangsa Israel untuk keluar menuju ke tanah Kanaan dengan memilih ada 4 jalur. Ada jalur A, B, C, dan juga D. Dan jawabannya adalah ya, jalur C dan jalur D. Jadi kalau misalkan adik-adik jawab kedua jalur itu atau salah satu dari jalur C atau jalur D, berarti jawaban kalian benar sekali. Nah, ini dia nama adik-adik yang berhasil menjawab tantangan Kingdom Kids dengan benar. Oke, dan sekarang saatnya Kingdom Kids Challenge untuk minggu ini. Challenge-nya adalah menebak tokoh Alkitab. Tapi tenang, ada petunjuknya kok adik-adik. Adik-adik semua udah siap kan? Oke, sudah siap? Siap ya. Ini dia petunjuk untuk Challenge Kingdom Kids minggu ini. Gimana adik-adik? Pasti kalian sudah tahu dong jawabannya siapa aja. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa kok membuka ayat-ayat petunjuk yang ada di soal tadi. Oke, kalau misalkan kalian sudah tahu, kalian bisa langsung kirimkan jawaban kalian melalui WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, ditunggu ya. Dan jangan lupa nih adik-adik untuk menuliskan nama kalian, asal gereja, dan juga asal daerah kalian. Dan khusus minggu ini, kita akan menampilkan 10 foto adik-adik yang menjawab dengan cepat. Jadi 10 jawaban pertama yang paling cepat ya, dan juga yang paling benar atau yang benar, adik-adik nanti fotonya bisa kita tampilkan di ibadah Kingdom Kids minggu depan. So buruan, ayo langsung cari, karena hanya ada 10 anak yang akan kita tampilkan fotonya di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Dan ada pengumuman juga nih, buat kakak-kakak sekolah minggu yang ingin mendapatkan kurikulum Kingdom Kids, kakak semua bisa langsung download. Jadi mudah banget ya, kak. Tinggal di download aja kak di situs resmi DPAGBI. Langsung aja ikuti petunjuknya. Atau bisa juga nih telepon ke nomor sekretariat PP DPAGBI. Gimana hari ini pasti diberkati dong semuanya lewat ibadah Kingdom Kids?
So pasti dong, kita ketemu lagi adik-adik minggu depan ya, di jam dan waktu yang sama. Oke, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau berdoa bersama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami senang banget, kami boleh beribadah. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di minggu yang akan datang, agar kami bisa beribadah kembali bersama-sama di ibadah Kingdom Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Bye.